Kita semua membuat sebuah situasi di mana anak menggunakan waktu belajarnya secara efektif, ya, dan juga kitanya, gurunya, membuat suasana di kelas itu sedemikian rupa sehingga anak itu nggak melakukan pelanggaran yang nggak perlu, yang membuat waktu itu nggak efisien digunakan. Gitu. Kadang-kadang untuk umur-umur tertentu mungkin parentsnya atau orang tuanya tuh kurang percaya bahwa anaknya tuh sebetulnya udah gede. Oke. Ya. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol dengan dua guru dari BPK Penabur Banda. Dengan ada siapa di sini, Ibu? Saya Tiur. Oke, Ibu Tiur dan Mahendra. Pak Mahendra ini adalah bidang kesiswaan ya di BPK Penabur Banda dan ngajar juga. Master, ngajar juga geografi dan sejarah. Oke, kalau Bu Tiur ngajarnya Ngajarnya bahasa Inggris di sini. Oke, Ya. dan sini juga bidang Saya adalah bagian penjadwalan terutama ya kurikulum. kurikulum. Iya, nah berarti ini yang lumayan lihat ininya ya. Lumayan pusing maksudnya. Enggak. Oke, kita mau cerita sedikit nih. Mungkin Pak Mahen juga kan punya pengalaman cukup banyak juga ya berinteraksi dengan siswa karena di kesiswaan gitu ya. Nah kalau di Banda nih Pak, saya pernah berapa kali berkunjung dan melihat gitu kan, kok kayaknya guru sama siswa kayak setara banget ya, egaliter banget ya gitu kan. Terus orang bilang kalau gitu disiplinnya di mana Pak? Nah gitu. Kalau Bapak melihatnya dalam hal kesiswaan, hal apa sih yang paling ditekankan soal disiplin Pak kalau di sini? Di sini tuh ada student guidelines, aturan-aturan itu jelas gitu. Terus kita menerapkannya dengan strict juga, gitu ya. Tetapi kami semua ini ditempatkan untuk bukan hanya sebagai pengatur dan penjaga gitu ya, tapi juga sebagai pendamping dan pelindung buat anak-anak, dan anak-anak harus percaya bahwa kita itu sosok-sosok yang bisa mendampingi mereka, bisa mengayomi mereka. Maka posisi kita nggak dibuat menjadi terlalu Otoritas. nggak sama gitu dengan otoritas yang angker gitu, dengan tangan besi, tapi kita harus bisa bantu mengarahkan mereka dan membuat mereka merasa nyaman. Oke, itu yang diajarkan juga Bu. Maksudnya kalau dalam sambil mengajar juga itu yang dialami langsung ya. Jadi siswa punya rasa nyaman dan bebas dan juga guru mengakomodasi hal itu. Ya betul. Jadi memang karena prinsip utama yang kita pahami itu adalah kita tuh facilitating learning, Jadi bukan sumbernya. Kan kalau dulu ngomong mungkin ini sedikit controversial maybe, tapi kan bilangnya sumber ilmu gitu, digugu dan ditiru. Tapi sebenarnya kita semua di posisinya di kelas adalah sedang sama-sama belajar. Jadi memang betul ada indikator pembelajaran, ada sesuatu yang sedang kita sama-sama ingin capai dalam suatu lesson gitu ya. Tapi fungsi guru itu adalah lebih memfasilitasi, memaksimalkan suasana belajarnya, situasi belajarnya, memberikan trigger, memberikan feedback supaya sebetulnya yang bisa belajar kan siswanya. Kita kan cuman bisa kasih environment, bisa kasih stimulus supaya belajarnya terjadi gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi kalau dalam kondisi dan atmosfer yang demikian, hal disiplin apa sebenarnya yang paling ditekankan Pak kalau di situ berarti? Iya. Kita semua membuat sebuah situasi di mana anak menggunakan waktu belajarnya secara efektif, ya, dan juga kitanya, gurunya, membuat suasana di kelas itu sedemikian rupa sehingga anak itu nggak melakukan pelanggaran yang nggak perlu, yang membuat waktu itu nggak efisien digunakan. Oke, nah kalau itu berarti penegakannya seperti apa? Kan mungkin aja kan namanya juga pelanggaran siswa, selalu ada, pelanggaran gitu. selalu ada. Misalnya nih ya, misalnya kemarin itu ada satu anak, Sir, si itu bawa korek api, terus dia kayak bakar-bakar sesuatu. Nah,
Oke, ini kan sesuatu yang membawa sesuatu yang berbahaya di student guidelines juga ada gitu ya. Tapi nggak langsung kita yang mana anaknya, gitu ya. Suruh dia kesini menghadap, nggak gitu lagi gitu. I will talk to him. Terus tadi pagi saya ketemu sama anak itu. Sini, I wanna talk to you. Terus saya ngobrolin sama dia. Terus ujungnya adalah the message is, please don't bring any harmful thing. Jangan bawa sesuatu yang bisa membahayakan situasi lingkungan kelas, dan turutilah advice ini. Ya, ini sudah sebuah peringatan buat kamu. Jalankan. Nurut anaknya. Kalau dulu iya, ketika saya mungkin di sekolah lain. Dengan aturan yang agak antik gitu ya, zaman-zaman abad pertengahan gitu. Hadap ke saya segera gitu ya. Suruh dia ngadap. Buku siswa tanda tangan. Panggil orang tua langsung. Panggil orang tua. Ada di sini kadang-kadang saya harus ketemu juga dengan orang tua. Yaitu untuk kasus-kasus yang agak lebih ngerepotin, misalnya absennya kebanyakan atau telatnya keseringan. Itu kita harus ketemu sama orang tua. Dan kita tegakkan di situ bahwa kalau sekian persen dia nggak datang, absennya terlalu banyak, ini mempengaruhi nanti untuk kemungkinan dia bisa pass gitu. Konsekuensinya kita tunjukin dulu ke orang tua sehingga orang tua dan anak ngerti gitu. Jadi gitu, dalam bentuk seperti itu penegakannya. Nah kalau tadi dalam disiplin belajar misalkan tadi ada mungkin aja yang pelanggaran yang mungkin buat waste of time gitu, jadi kurang efektif belajarnya, itu juga berarti di guru juga Pak ya, berarti pas lagi guru punya otoritas di kelas itu untuk menegakkan situasi, tergantung semua guru di sini udah dibiasain untuk punya kemampuan memanage dan menguasai kelasnya, sehingga waktu tuh nggak kebuang-buang percuma. Gimana Miss, pernah nggak ngalamin itu di kelas atau ini pernah gitu? Memang yang kita anggap pelanggaran itu sebenarnya dilihat lagi ya Pak Mahendra ya. Lihat lagi sebenarnya pelanggaran apa sih? Kalau yang tadi itu kan levelnya memang melanggar karena tertulis. Kalau tertulis tidak dilakukan ya melanggar. Karena tertulis juga sesuatu yang dikasih tahu sejak awal ya, dan betul, bersama. Dan memang kita kan di hari-hari pertama tuh ada school orientation day, di situ memperkenalkan student guidelines ya, handbooknya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian ada di sekolah gitu. Tapi kalau di dalam pembelajaran itu sendiri saya melihatnya bahwa kalau sampai ada yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar, berarti itu buat saya mikir berarti kurang tajam saya memberikan stimulusnya. Refleksi buat saya, karena kalau kita kasih sesuatu yang udah menarik duluan nih, udah rame duluan, udah pasti semua kepengen ikutan di dalamnya itu. Jadi memang tidak selalu kita semudah itu ya menentukan apakah ini pelanggaran atau enggak gitu, apakah ngobrol itu pelanggaran atau enggak, itu bukan hal-hal yang terlalu mudah untuk dijudge gitu. Jadi memang kalau yang tadi memang pelanggaran, udah jelas ditulis terus itu pelanggaran. Tapi kalau memang di kelas terusnya sedikit ada yang belum ngikutin atau apa itu, mungkin saya harus switch, saya harus ganti aktivitinya, atau dia belum ngerti, atau jadi memang harus lebih mencari tahu sih. Ya karena tadi prinsipnya memang belajar bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Betul. Jadi memang jadi ada motivasi voluntary sendiri ya. Betul. Bapak bisa cek juga di kelas-kelas bahwa tempat duduk mereka itu enggak tradisional. Nggak semua dalam barisan teatrikal gitu, nggak ada di depannya langsung tapi dalam grup-grup, karena itu semua memungkinkan mereka untuk belajar sebagai grup, dan guru keliling-keliling untuk mensupervise, mensupport kalau ada yang nanya, ada butuh penjelasan, tapi juga memungkinkan mereka untuk cari sendiri jawaban atau solusi dalam bentuk diskusi. Jadi itu memang mendorong sendiri ya kemampuan belajarnya, dan memang ini. Jadi disiplin bukan dimaknain sekedar sebagai itu ya, sesuatu yang harus ditegakkan karena kekakuan gitu ya. Dan enggak kelas sunyi sepi itu enggak sesuatu yang biasa di sini. Kelas berdiskusi adalah sesuatu yang terjadi di sini. Oke. Karena memang bukan cuma sekedar menjejali dengan ilmu pengetahuan, tapi memang memancing mereka juga ya supaya ini dilakukan gitu.
Ada pengalaman lain nggak Bu, selama atau dari Pak Mahen yang ini berhadapan dengan siswa terus memang harus menggunakan kedisiplinan tapi dalam konteks tadi ya pembelajaran yang lebih setara yang jadi facilitating tadi gitu. Ya, salah satu yang unik adalah bahwa kadang-kadang untuk umur-umur tertentu mungkin parentsnya atau orang tuanya tuh kurang percaya bahwa anaknya tuh sebetulnya udah gede. Oke. Ya. Tinggal kita sedikit beri mereka arahan, kepercayaan bahwa situasi di luar nggak aman, kamu harus berhati-hati, tapi tetap membiarkan juga mereka ada pertumbuhan gitu. Bahwa akhirnya mereka harus bergabung juga dengan masyarakat. Ya. Dan itu tadi ya pembelajaran yang membuat mandiri ya, maksudnya mandiri, itu kemandirian itu gitu penting ya. ya, dilatih. Mungkin juga generasi sekarang memang nggak bisa kayak dulu Pak ya, harus serba larang, serba ini, serba itu gitu ya. Kita merasakan sendiri ya generasi yang lebih baru sekarang memang kalau digituin malah jadi reluctant ya, jadi nggak ini untuk belajar gitu. Dan ya kayaknya seru sih kalau diterapin dengan cara yang agak berbeda ya di sekolah ini berarti. Iya. Berbeda mungkin sebenarnya bukan berbeda tapi lebih ke arah catering the current generation aja. Memang kebutuhan manusianya kayak gitu, kita memfasilitasi gitu. Jadi kayak misalnya tadi menarik karena membahas soal generasi zaman sekarang gitu, karena ini berkaitan juga dengan literasi kan. Karena satu hal yang betul-betul kita alami ya Pak ya, anak-anak kembali ke sekolah adalah mereka sulit membaca instruksi, dalam artian instruksi yang sederhana sekalipun, seperti misalnya hanya boleh menulis dengan pulpen berwarna tinta biru atau hitam, ditulis nanti pakai warna atau hanya boleh menulis dengan pulpen, ditulis pakai pensil, kan kita gatel pengen ngapus kan. Jadi supaya kapok, enggak juga, maksudnya hal-hal yang sederhana seperti itu terlewat gitu. Jadi kami guru-guru berefleksi, berpikir ulang apa sih sebenarnya sedang terjadi dengan para siswa gitu. Kenapa mereka seolah-olah kehilangan kemampuan untuk membaca, bahkan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Jadi memang ini kan setelah kita pikirkan kembali itu, ini kan generasi yang flooded with information. Iya, betul. Overwhelmed. Jadi setiap detiknya tuh kayaknya mereka kalau nggak di stimulate sama gadget atau device-nya tuh nggak bisa ya. Taruh terus fokus ke satu hal tuh sesuatu yang kayaknya aneh banget, susah banget gitu kan, kita semua ngalamin di sini. Jadi yang kita pikir adalah mungkin ini generasi TikTok kan, jadi TikTok, Instagram, social media tuh kan mostly visual ya. Visual tuh kan dia semua hal happening all at once. Terus kalau nggak suka tinggal swipe. Sedangkan kalau kita belajar di kelas itu kan gitu. linear kan, sequential. Jadi memang itu tantangan bagi kami para guru untuk melatih kembali gitu para siswa untuk di sininya tuh mereka kan berisik ya, ada terlalu terstimulus gitu. Jadi belajar di sininya tuh tenang. Jadi tenang di dalam ketenangan. Karena biasanya tenang karena sedang sibuk dengan sosial media gitu. Tenang di dalam ketenangan, benar-benar berfokus di satu hal, itu memang satu hal yang kami harus retrain gitu. Tadi ya soal literasinya ya. Jadi memang ada perlu ditingkatkan disiplin tapi dalam konteks yang bisa menyimak, bisa Bapak pasti akan heran. Misalnya kalau lihat murid di sini itu ada yang kalau gurunya lagi ngajar, dia itu malah mondar-mandir gitu ya, mondar-mandir kesana kemari gitu. Stop, kamu tuh lagi apa sih? I'm trying to find the solution, sir. Saya lagi coba cari jawabannya. Itu diberi kebebasan itu. Mungkin di sekolah lain mungkin udah disuruh duduk. Kamu ngeganggu, enggak tuh? Buat saya itu ya cara dia berpikir. Oke. Monggo. Terus nanti saya cek, saya keliling, saya lihat jawabannya, ternyata masih bisa, betul gitu.
Ya itu jadi sesuatu yang memang harus dibebaskan, tapi juga ini ya tadi guideline-nya itu memang jadi yang Dalam parameter tetap tertentu. dalam gitu. panduan dalam pengamatan. dan memang tantangan di generasi sekarang tentunya ya Betul. harusnya seperti itu. Jadi nggak sekedar harus begini harus begitu doang gitu. Itu yang mungkin perlu kita pelajari bersama ya mungkin ya orang tua, guru dan juga Sampai juga sih sebetulnya Pak, karena kita harus jeli beradaptasi. betul. Karena hanya dalam beda 1 tahun atau 2 tahun ada perubahan dan guru harus beradaptasi lagi. Ya. Dan untungnya di sini memang itu kesempatannya diberi besar ya untuk bisa beradaptasi, memodifikasi, terus juga berimprovisasi dalam hal pendidikan gitu. Jadi kalau boleh ditanya Pak, kira-kira kedisiplinan dalam definisi yang sekarang menurut Bapak dan Ibu nih bagi siswa di zaman sekarang itu apa yang paling perlu ditekankan? Definisinya ya aturan ada, dijunjung tinggi ya, dihormati aturan itu iya, dilaksanakan iya. Tapi prakna gitu ya kalau orang Sunda bilang itu pada waktu tahap diterapkan jelilah untuk mengamati seluruh situasi dan kita menyesuaikan diri bukan hanya menganggap kesalahan atau pelanggaran itu sebagai sesuatu yang harus bikin kita jadi panik atau jadi garang sekali, tapi kita harus bijak-bijak menindaklanjutinya gitu. Oke. Kalau dari Ibu apa? Dari saya disiplinan. Jadi memang balik lagi kalau ngomongin peraturan, kenapa sih ada peraturan gitu ya? Balik. Jadi sebenarnya sih kalau yang saya sering sampaikan kepada siswa adalah kita tuh sebenarnya kenapa sih harus ada aturan main di mana-mana dan itu berbeda-beda. Di sekolah ya kayak gini, di tempat lainnya beda lagi. Karena kita tuh sedang berinteraksi antar manusia dan kita sedang menggunakan public space yang sama. Berarti kan ada hal-hal di mana haknya kita kan bersinggungan sama haknya orang lain gitu. Jadi kita harus saling menjaga. Aturan itu gunanya sebenarnya saling menjaga. Jadi sebenarnya kalau mereka paham bahwa ini tuh kita tidak sedang, we're not trying to make your life any harder gitu, enggak loh, tapi ini tuh sebenarnya sedang menghargai kamu, respecting yourself, respecting others, supaya semuanya tuh bisa jalannya enak dan semuanya sama-sama ujung-ujungnya ya happy gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi bukan demi aturannya semata ya. Bukan itu. Jadi sebenarnya balik lagi supaya kitanya semua nyaman, enak gitu. Dan supaya aturan-aturan itu lebih enak buat ke anak, itu kadang-kadang kita pakai sistem atau cara agreement. Kita bikin agreement sama anak-anak. Di awal sudah di ini ya. Sudah di awal. Jadi kalau ini kamu langgar, konsekuensinya ini buat kamu loh ya. Setuju apa enggak? Setuju sir, oke, siap-siap ya terima akibatnya gitu. Oke, itu semoga sesuatu yang jadi ini ya, jadi inspirasi juga ya buat keluarga dan juga buat orang tua dan komunitas-komunitas yang dimana remaja dan anak-anak kita sekarang ada ya. Gitu. Jadi bukan pemaksaannya, bukan pada strong atau otoritasnya, tapi sesuatu yang demi kenyamanan bersama dan memang itu bisa jadi menumbuhkan kemandirian ya di anak ya, supaya mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih dan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Makasih banyak nih ya, Miss. Terima kasih berbagi soal aturan dan juga jadi inspirasi buat sobat penabur semua di sini. Baik Penaburus Bandung, kita akan jumpa lagi di obrolan berikutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe dan like channel ini dan juga berbagi tentang pengalaman-pengalaman di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dan teman-teman rasakan soal aturan sekolah seperti yang dikerjakan oleh teman-teman di BPK Penabur Banda kali ini ya. Jumpa lagi dalam obrolan menarik berikutnya. Sampai jumpa, maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.